Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu dan salam pengadaan. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Pada hari yang berbahagia ini kita akan kembali muncul belajar bersama melalui webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Materi kali ini cukup diminati banyak pihak ya. Bahkan tadi kalau di perkenalan tadi sudah sempat kita perhatikan teman-teman yang di Pemda pun mengikuti webinar kali ini gitu ya. Mungkin akan terutama kalau kita perhatikan PP 12 2019 itu sudah mulai menyerupai teman-teman APBN. Jadi sedikit menarik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, walaupun dia masih APBD gitu. Jadi memang kalau kita pelajari ya sedikit banyak pola yang ada di aturan keuangan daerah ini sudah mulai menyerupai teman-teman di APBN. Jadi pasti akan dapat manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari berbagai macam kementerian, satker kementerian lembaga yang sudah hadir. Selamat datang. Pada siang hari ini materinya istimewa sekali dibawakan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Miden Sihombing. Beliau adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang akan menyampaikan materi tentang revisi anggaran DIPA. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kalau kepanjangan kasihan ibunya, kalau lebar kasihan bapaknya gitu ya. Ya, jadi saya persilahkan Pak Miden Sihombing untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Untuk selanjutnya 45 menit ke depan kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Silakan Pak Miden, waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi nih Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah berinteraksi melalui Zoom dengan saya ataupun secara fisik gitu ya. Sekarang saya mulai bulan Februari di Jawa Tengah, sebelumnya di Kalimantan Timur, tempatnya Pak Christian gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara, saya langsung aja, kalau kita tadi saya tanya sama Pak Muji, pesertanya dari mana, kebanyakan dari Pemda. Jadi mungkin nanti saya nggak masuk langsung ke aspek yang terlalu teknis gitu ya. Ini kan kita mau berdiskusi, katanya saya dengar tadi sudah mirip-mirip di Pemda dengan di APBN gitu, APBD, APBN gitu. Mudah-mudahan nanti bisa jadi satu gitu ya, supaya kita ada satu sistem, satu struktur di keuangan di negara kita gitu. Nggak ada dua sistem lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ada dua pemateri hari ini. Saya tuh hanya menyampaikan secara garis besar. Nanti ada staf saya itu ahlinya itu Pak Aksan. Dia akan menyampaikan, nanti Pak Aksan nggak usah terlalu detail gitu ya, yang intinya aja karena 45 menit gitu ininya gitu nanti. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita membaca APBN kita atau Undang-Undang Keuangan Negara kita, Undang-Undang Perbendaharaan, di situ disebutkan bahwa kita menganut anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja berarti semua uang yang dikeluarkan oleh negara. Nanti kalau saya sampaikan uang dikeluarkan oleh negara, berarti itu APBN, APBD, uang negara gitu ya. Jadi harus ada bentuk kinerjanya gitu, pengukuran kinerjanya gitu. Nanti saya kasih contoh beberapa perkembangan terakhir itu. Nah, untuk mencapai anggaran berbasis kinerja, itu salah satu tools-nya adalah harus ada fleksibilitas penggunaan anggaran. Nah, fleksibilitas penggunaan anggaran tersebut itu diimplementasikan dalam bentuk adanya revisi DIPA gitu. Jadi nggak bisa kalau kita bilang revisi DIPA terlalu ketat itu juga jelek, kalau terlalu longgar juga jelek juga. Jadi revisi DIPA. Nah, kalau kita melihat nanti struktur APBN kita dibagi dalam beberapa klasifikasi. Jadi ada beberapa klasifikasi, ada klasifikasi bagian anggaran, unit organisasi dan macam-macam. Nah, sekarang saya mau sampaikan kalau secara struktur APBN yang paling pertama yang tertinggi adalah level program.
Level yang kedua adalah kegiatan, dan level ketiga adalah output, dan level yang keempat adalah rincian output, yang level kelima adalah detail. Nah, kalau Bapak mendengar nanti ada rincian output, itu zaman dulu disebut sub output gitu, cuman istilahnya aja berbeda. Nanti ada level detail. Nah, dari situ nanti dibuat rincian-rincian tersebut. Biasanya kalau saya kalau secara aspek teknis banget saya nggak ngikuti. Dulu kita berprinsip, nanti mungkin Bapak-bapak di Pemda bisa juga membuat suatu aturan gitu, menarik pelajaran. Dulu saya waktu membuat kebijakan revisi DIPA selalu berprinsip sederhana gini. Siapa yang menetapkan anggaran, dialah yang berhak untuk merubah. Contohnya adalah, kalau yang menetapkan anggaran di level program adalah DPR dengan pemerintah, berarti yang berhak merubah revisi anggaran level program harusnya adalah DPR. Sederhana seperti itu. Nah, nanti kalau nanti di level kegiatan, yang menetapkan itu adalah kementerian, berarti perubahan anggaran level kementerian itu harus persetujuan dari menteri gitu, level kegiatan. Nanti kalau di level output yang di bawahnya lagi adalah yang menetapkan adalah KPA, itu berarti yang berhak merevisi adalah KPA. Itu sebenarnya sederhananya seperti itu. Jadi siapa yang menetapkan, dia yang harus bisa merubah. Itu prinsip awal dulu. Tetapi sekarang banyak variannya. Karena apa? Karena sekarang nih banyak ada orang ngerevisi DIPA tuh gaji dipindahkan ke tempat revisi yang lain, itu ada pembatasan-pembatasan itu yang lebih spesifik nanti yang dijelaskan oleh Pak Aksan gitu. Saya hanya cara berpikirnya aja gitu dulu waktu kita membuat kebijakan itu. Nah, sekarang kalau revisi anggaran saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, level yang terbawah yang dikontrol oleh pemerintah pusat dari KL itu adalah level rincian output. Itu yang disebut zaman dulu disebut sub output. Nah, sekarang kalau saya mau menyampaikan saya akan menyampaikan sedikit data. Bapak dan Ibu sekalian, untuk di level pusat, katakanlah rincian output sekarang kita sudah mulai konsentrasi ke situ. Kenapa kita sekarang berpikir perekaman rincian output? Jadi di Jawa Tengah itu ada 14.396 rincian output di seluruh kementerian lembaga di Jawa Tengah. Rincian output ini itu adalah berbicara gini, biasanya masyarakat Indonesia melihat pemerintah atau kantor vertikal kita kerja atau tidak, itu berdasarkan realisasi anggaran. Biasanya. Itu karena apa? Belum ada ukuran kita kerja itu ukurannya apa. Nah, sekarang di pusat itu kita merekam sampai rincian output dengan hasil yang saya sajikan di sini. Ternyata dari 14.396 rincian output di Jawa Tengah, ada 418 rincian output tuh sudah selesai 100%. Nanti ada yang kebetulan yang kayaknya sama 90 sampai 100, ada yang 80. Jadi ini rinciannya ini seperti ini kondisinya. Biasanya capaian output itu lebih tinggi dari realisasi belanja gitu. Jadi kalau kita nanti di setiap akhir bulan disiplin, kalaupun anggarannya belum keluar dari kas negara, belum ditunaikan, kita sudah mencatat capaian outputnya gitu. Jadi seperti ini setiap akhir bulan. Jadi katakanlah pembangunan jalan, biasanya kan setiap akhir bulan itu ada progres pekerjaan. Nah, begitu akhir pekerjaan itu 70%, nanti dicatat sama dia capaian output saya 70%, tetapi uangnya sebenarnya mungkin baru yang terrealisasi di bulan yang bersangkutan baru 50%. Jadi yang 20% mungkin di bulan berikutnya gitu, di bulan depannya, katakanlah di bulan September. Jadi di situ bisa kita bercerita bahwa sesungguhnya capaian output itu lebih jadi masyarakat harusnya nggak menyampaikan melihat kinerja kita itu berdasarkan nilai belanja saja, tetapi apa yang sudah kita kerjakan di bulan ini namun belum dibayarkan oleh kas negara. Kenapa bisa seperti itu? Karena Undang-Undang Keuangan Negara kita dan Undang-Undang Perbendaharaan menyatakan bahwa pemerintah boleh melakukan pembayaran apabila barang sudah diterima atau barang jasa diterima. Jadi ini sebagai gambaran. Singkat saja, jadi itu berikut nih Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat nanti pengisian capaian output yang ada di Jawa Tengah, ini adalah contoh kita melihat bahwa
pengisian capaian output ini masih belum disiplin, karena kalau kita lihat yang warna coklat ini adalah grafiknya, target, yang warna hijau ini adalah outputnya, capaiannya. Jadi capaian output tuh harusnya selalu naik gitu, atau datar kalau sudah tercapai. Tetapi ini ada udah sampai 58, dia turun lagi ke 37, 38, 57. Nanti ada rumus-rumus tersendiri mengenai ini. Ini contoh capaian output yang kita identifikasi salah pengisian ini baru karena hal yang baru memang masih terjadi seperti ini. Berikut adalah kalau kita lihat anomali dari pengisian capaian output itu adalah dari nilai uang, persentase uangnya, realisasi belanjanya lebih tinggi daripada capaian output. Nah ini kemungkinan salah ngisi atau salah perhitungan capaian outputnya di waktu konversinya itu. Jadi ini bisa saja terjadi dan ini merupakan suatu anomali gitu. Jadi berikut ini saya sampaikan nanti perekaman capaian output yang rincian capaian outputnya sudah ada juga yang pengisian rincian capaian output sudah selesai 100%, dinyatakan 100%, tetapi volume capaian rincian output itu lebih kecil dari target gitu. Jadi terjadi ada berapa transaksi selama ini ada 19, 14 gitu. Jadi selama setiap bulan terjadi seperti itu. Ini hasil identifikasi. Terus pertanyaannya, kenapa sih ngukurnya dari rincian output? Kalau saya ngomong rincian output berarti sub output. Karena paling gampang kalau di APBN yang paling gampang dihitung dengan konversi uang atau menghitung persentase kemajuan pekerjaan itu adalah di level rincian output karena dia situ lebih detail gitu, lebih detail. Nah, dari sini nanti kita sebenarnya bisa melihat kinerja kantor vertikal kita sampai di level seperti apa, dan mungkin ini mungkin nanti jadi bahan pemikiran juga ke depannya bagaimanakah APBD itu harus dikelola, karena sekarang saya lihat kan banyak orang berteriak bahwa serapan APBD itu sangat lambat gitu. Itu ada, kalau saya nanti kalau kita mau diskusikan ada beberapa hal yang mungkin ada kesalahan persepsi gitu yang nggak bisa kita ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini berikut adalah kalau kita lihat dari APBN ini kita udah membuat ini. Jadi dari hasil penelusuran kita juga dari APBN ini permasalahan revisi atau tidak saya nggak tahu, berarti ada alokasi yang dalam juta 1 miliar ini ada yang masih 0% sampai dengan di bulan Agustus mau September ini. Ini jumlah transaksi yang masih 0%, ada 2 satker, ada 14 satker, ada ini. Jadi seperti ini yang terjadi sekarang, kita memantau di pusat itu melihat ini. Jadi persoalan-persoalan seperti ini terjadi nggak penyerapan anggaran terlambat? Bapak dan Ibu, saya sampaikan berdasarkan analisa saya kan senang ngumpulin data gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa mendeteksi suatu permasalahan itu akarnya di mana gitu. Nah, dan dengan sekarang nanti perkembangan rincian capaian output, kita bisa melihat serapan seperti apa. Bapak dan Ibu, itu aja sementara pengantar dari saya. Nanti itu ada pengantar dari saya bercerita masalah klasifikasi penganggaran di APBN. Mungkin berbeda dengan di daerah, tetapi nanti mungkin kedepannya bisa lebih luas. Bapak Ibu sampaikan di Jawa Tengah, ini mumpung orang banyak dari Pemda juga di Jawa Tengah sampai saat ini realisasi dana desa. Jadi dana desa di Jawa Tengah itu ada 7.900 desa, 524 kecamatan. Itu realisasinya hampir 72% sampai dengan hari ini gitu. Jadi untuk dak fisik, untuk ADK kontrak yang sudah disampaikan sudah mencapai 58%. Itu masih mengkhawatirkan karena berakhir nanti di tanggal 31 Agustus, sudah sebentar itu. Jadi datanya ada, nanti kalau kapan-kapan kita mau diskusi mengenai pemantauannya bisa kita lakukan juga gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon izin Pak Christian, saya sampaikan materi berikutnya ke Pak Aksan ya. Pak Aksan, mohon izin Pak Christian, saya pengantar saja. Ya, silakan Pak Aksan. Pak Aksan mau share sendiri atau mau ini share dari saya? Halo Pak Aksan? Pak Aksan? Bentar. Mana ya?
dijadikan co-host dulu, Pak. Pak Muklis mungkin bisa minta tolong dibantu, Pak. Atas nama siapa, Pak? Pak Ahmad Aksan. Santoso. Pak? Ahmad Ahmad Santoso. Santoso. Oh, Pak Tadi Ahmad. sudah hadir ya? Sudah. Sudah? Saya stop dulu ya. Biar Pak Aksan aja yang ini. Takut dia segan kalau saya yang jadi operatornya. Halo Pak Aksan. Ya siap Bapak. Mohon maaf Ya. tadi ada jeda karena kami agak kesulitan tadi untuk unmute. Silakan. Sekarang sudah. Ya siap. Di-share aja langsung Pak Aksan. Waktunya tinggal 30 Oh menit. ya Pak. Oh ya Pak. Siap. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Migden Siombing selaku Kepala Kanwil Ditjen Perpajakan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Christian selaku moderator pada kegiatan webinar kali ini. Dan tidak lupa Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa ini yang diselenggarakan oleh Budi Santoso Training and Casting. Mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini membawa manfaat dan membawa menambah pemahaman kita, terutama terkait dengan revisi DIPA. Bapak Ibu saya hormati, mungkin pada kesempatan sekarang ini terkait karena waktunya sangat terbatas juga untuk membatasi diskusi kita, maka izinkan kami untuk menyampaikan paparan materi terkait revisi DIPA yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Izin share Bapak nggih. Bapak Ibu saya hormati, meskipun saat ini sudah masuk di triwulan ketiga menjelang triwulan keempat, namun bahasan atau diskusi terkait dengan revisi DIPA ini masih menarik ya. Kenapa? Karena tata cara revisi di tahun 2021 cukup ya banyak perbedaan dibanding dengan tata cara revisi tahun-tahun anggaran sebelumnya. Terutama dengan adanya redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Hal ini merupakan hal baru yang baru dilaksanakan di tahun 2021 ini dan tentunya di tahun-tahun mendatang. Untuk RSPP ini dilaksanakan guna mewujudkan penganggaran yang terpadu, sehingga yang dulu banyak program, banyak kegiatan, banyak output disederhanakan menjadi atau dipadukan ya menjadi program kegiatan atau output yang bisa lintas KL, lintas eselon 1, lintas satker, sehingga memudahkan pemerintah. Bapak Ibu, karena waktunya sangat singkat, kami sampaikan terkait dengan ini Bapak Ibu, ketentuan umum pembagian kewenangan revisi. Nah, ini kalau satu slide ini kita sudah menguasai, saya rasa sudah cukup kita ya untuk bisa memahami ketentuan revisi. Sebenarnya Bapak Ibu, kewenangan revisi seperti yang Bapak Migden sampaikan tadi, bahwa tadi dia mengatakan siapa yang menetapkan anggaran, maka mereka itulah yang berhak untuk melakukan perubahan. Sama seperti di DIPA 2021, karena kewenangan penetapan DIPA juga berjenjang, penyusunnya juga berjenjang, dan penetapannya juga berjenjang, maka ini juga menentukan atau membedakan kewenangan dari masing-masing ya, masing-masing. Meskipun secara umum bahwa seluruh revisi DIPA itu hakikatnya adalah kewenangan DJA. Sehingga
ketika Bapak Ibu mengajukan revisi DIPA ke DCA, maka apapun bisa dilakukan di DCA. Dan memang sangat luas ya, sangat luas karena memang kewenangan penuh revisi DIPA ini berada di DCA. Sehingga untuk DCA ini bisa dalam satu program, bisa antar program ya. Sementara ke yang lain tidak, yang lain seperti di PA ya, di Dirjen Perbendaharaan itu harus masih dalam satu program. Di Kanwil pun demikian. Di Satker satu program dan satu KRU ya. Kemudian di 2021 ini ada beberapa perbedaan yang ini Bapak Ibu diberi tanda merah ya, di blok dengan warna merah. Nah, ini perbedaan kewenangan revisi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kita mulai dari KPA Bapak Ibu. Karena KPA kan pasti Bapak Ibu selaku Satker pasti melakukan hal ini ya, atau secara umum ya. Secara umum melakukan revisi DIPA kewenangan KPA. Nah, untuk KPA ini hal yang baru dibanding tahun sebelumnya. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin agak kewenangannya sangat terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk operasional pegawai. Kalau dulu pergeseran komponen 01 belanja pegawai itu aja ketika Bapak Ibu ingin melakukan pergeseran belanja pegawai dari gaji induk dan tunjangan yang melekat pada gaji ke belanja pegawai non gaji induk dan tunjangan yang melekat pada gaji, itu harus ke Kanwil. Tapi untuk di 2021 ini sangat luas, bahkan antar KRO pun selama digunakan untuk memenuhi belanja operasional pegawai, maka cukup kewenangan KPA, bahkan antar jenis belanja. Nah, sehingga Bapak Ibu dalam hal diprediksi bahwa belanja pegawai di tahun ini katakanlah mengalami kekurangan, maka tidak harus menunggu akhir tahun ya, bisa segera dilakukan revisi antar jenis belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai operasional. Kemudian untuk KPA titik tekannya tidak mengubah sumber dana, ya, tidak boleh mengubah sumber dana, katakanlah dari RM menjadi PNBP atau sebaliknya. Kemudian syarat berikutnya tidak berdampak pada penurunan volume RU, ya, tidak berdampak pada penurunan volume RU. Nah, ini juga menjadi syarat. Kenapa? Karena ini tentunya kalau sampai berdampak pada penurunan RU, maka harus dilakukan penelahan terlebih dahulu, karena penetapan anggaran beserta target RU telah ditetapkan di kantor pusat, yaitu di DCA dengan KL masing-masing, sehingga Satker tidak ada kewenangan untuk melakukan revisi yang berakibat pada volume RU. Kemudian ditetapkan oleh KPA tentunya. Kemudian biasanya digital stamp untuk kewenangan KPA tidak berubah, tetapi Bapak Ibu jangan khawatir kalau digital stamp berubah dan masih tetap kewenangan KPA. Ini dalam hal pemenuhan belanja pegawai operasional. Kemudian kewenangan Kanwil. Nah, kalau kewenangan Kanwil ini bisa antar program, ya, bisa antar program dalam hal untuk pemenuhan belanja operasional. Tentunya dalam hal ini adalah operasional belanja barang ya, belanja barang operasional. Tadi kan kalau untuk operasional belanja pegawai cukup di KPA, tetapi kalau untuk belanja barang berada di Kanwil. Kemudian persyaratannya tidak berdampak pada penurunan volume RU, kemudian juga tidak mengubah sumber dana, kemudian tidak berdampak pada penurunan volume RU secara total. Maksudnya di sini adalah di dalam pada RU kan ada sub-subnya ya, ada detailnya. Secara kalau total RU RU-nya secara total masih tetap atau tidak berubah, maka cukup atau menjadi kewenangan Kanwil. Kemudian diusulkan oleh KPA dan sifatnya adalah pengesahan ya, sifatnya pengesahan karena tidak perlu penelahan. Nah, Bapak Ibu untuk di PA sejatinya hampir sama kewenangannya dengan Kanwil, yang berbeda hanya pada lintas wilayah kerja. Kalau untuk di PA secara umum sama, ketentuannya juga sama, tidak berdampak pada volume RU, kemudian tidak mengubah sumber dana, kemudian juga tidak
mengakibatkan penurunan volume RO secara total dan diusahakan eselon 1. Yang utama adalah di sini antar satker, antar wilayah, antar kanwil. Kalau untuk kewenangan kanwil Ditjen Perbendaharaan itu berarti antar satker dalam satu wilayah kanwil yang sama, tetapi kalau untuk DPA perbedaannya adalah antar kanwil Ditjen Perbendaharaan. Ya, katakanlah kami saat ini di Jawa Tengah misalkan sesama satu KL, maka cukup di kanwil. Tetapi kalau sudah antar wilayah kanwil, katakanlah Jawa Tengah dengan Jawa Barat, maka ditarik ke atas menjadi kewenangan DPA. Nah, selanjutnya, kalau untuk DJA ini semuanya berarti apapun yang tidak bisa dilaksanakan di KPA, juga tidak bisa dilaksanakan di kanwil atau DPA, maka semuanya bisa dilakukan di DJA. Termasuk yang mengakibatkan penurunan volume RO, kemudian mengakibatkan perubahan sumber dana dan sebagainya. Lanjut Bapak Ibu, ini terkait dengan redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Nah ini mungkin gambaran ini cukup mudah-mudahan cukup jelas ya, masing-masing kewenangan KPA, Kanwil, DPA ataupun DJA. Tapi mungkin lebih penekan di sini kepada pemenuhan belanja operasional. Ya. Kalau untuk belanja operasional pegawai, apapun termasuk antar program, antar KRO bisa dilakukan di satker masing-masing. Sementara kalau untuk di Kanwil, untuk belanja operasional barang. Titik tekannya di situ. Kemudian, nah, secara umum Bapak Ibu, kalau antar program berarti kewenangan DJA. Ini kuncinya di situ ya, antar program kewenangan DJA. Antar KRO kewenangan DJA. Terus kewenangan Ditjen Perbendaharaan apa? Berarti masih dalam KRO yang sama, ya, masih dalam KRO yang sama. Kecuali untuk pemenuhan belanja operasional. Mungkin demikian titik tekannya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah ini terkait dengan revisi anggaran kewenangan di GPP. Di pasal 4 PMK 208 tahun 2001 terkait dengan revisi anggaran tahun anggaran 2021 dijelaskan bahwa revisi anggaran bisa dilakukan ketika dipapetikan telah ditetapkan. Artinya ketika Bapak Ibu telah menerima dipapetikan, berarti Bapak Ibu sudah berhak untuk melakukan revisi DIPA. Nah, tapi kalau belum terima ya jelas tidak mungkin karena DIPA Induk bukan kewenangan di satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk kewenangan Ditjen Perbendaharaan tadi yang saya sampaikan tidak memerlukan penelaahan, kemudian bersifat pengesahan. Ya. Tidak memerlukan penelaahan di sini berarti sudah ada standar-standar biaya, bukan merubah volume sehingga tidak perlu pembahasan. Tapi dalam hal berubah volume, katakanlah kok turun atau bertambah, ya pagu anggaran bertambah, tapi volume tetap. Ini ada apa kan gitu ya? Nah, ada apa? Berarti kan ada peningkatan unit cost. Ya. Nah, yang hal inilah yang dimaksud dengan perlu penelaahan yang bukan menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan. Nah, ini secara umum Bapak Ibu terkait dengan kewenangan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan dibagi ke 4 kategori. Pertama pagu berubah, yang kedua pagu anggaran tetap, kemudian revisi administrasi dan lainnya ya, termasuk revisi anggaran yang bersumber dananya dari PNBP BNU. Ini untuk satker BNU ya. Tapi mudah-mudahan istilahnya kalau ada yang hadir ada dari satker BNU, nah kita bisa diskusikan sendiri. Hanya pada kesempatan ini karena waktu sangat terbatas, barangkali kita tidak sampai pada diskusi mengenai revisi dipapetikan BNU. Nah, ini Bapak Ibu, secara umum terkait dengan kewenangan revisi oleh Ditjen Perbendaharaan. Pertama untuk hal pagu anggaran berubah. Nah, ini kaitan dengan penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP. Artinya pagu berubah berarti kan Bapak Ibu telah menerima DIPA, kemudian ada perubahan anggaran
sehingga pagunya berubah. Berubah di sini bisa diartikan berubah naik ataupun berubah turun. Ya. Disebabkan karena apa? Nah, ini beberapa di antaranya. Pertama karena penggunaan atas kelebihan realisasi dari target PNBP. Ya, terutama untuk Satker PNBP ya, di mana sudah ada target PNBP, kemudian sudah ada anggaran untuk PNBP, kemudian realisasi PNBP bertambah atau melebihi dari target, maka Bapak Ibu selaku pengguna PNBP bisa melakukan revisi anggaran pagu berubah ke Kanwil dengan apa? Dengan syarat pertama digunakan oleh Satker penghasil, ya, bukan digunakan oleh Satker lain. Yang kedua digunakan untuk kegiatan pelayanan ya, yang menghasilkan PNBP ya, bukan juga digunakan untuk hal lain di luar pelayanan. Kemudian terkait dengan lanjutan kegiatan untuk proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian terkait dengan hibah langsung. Nah, untuk hibah langsung Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui bahwa hibah itu dibagi dua, pertama terencana, yang kedua hibah langsung. Nah, banyak satker yang mendapatkan hibah dari masyarakat atau dari pihak ketiga yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di satuan kerja tersebut. Nah, dalam hal ini karena untuk hibah uang supaya masuk on budget ya, dipertanggungjawabkan secara akuntabel, maka harus masuk di dalam DIPA satuan kerja. Nah, karena itu satuan kerja mendapatkan hibah segera melakukan revisi DIPA terkait dengan hibah dimaksud. Kemudian terkait dengan pengeluaran kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dana, yang sumber dananya dari pinjaman hibah luar negeri, termasuk yang sudah closing bid. Kemudian Bapak Ibu untuk hal pagu tetap, secara umum sebagaimana dimaksud di PMK 208 bahwa kewenangan revisi di perbendaharaan adalah pergeseran anggaran dalam hal satu program yang sama sepanjang dalam biaya satuan yang sama. Nah, biaya satuan yang sama ini berarti satu KRO, satu klasifikasi rincian output. Karena beberapa RO kan diklasifikasikan ya, RO yang sama, mungkin volume sama, katakanlah hitungnya kilometer kah atau unit kah, yang kategori belanjanya sama, maka dikategorikan dalam satu atau diklasifikasikan menjadi satu klaster yaitu KRO. Maka selama masih dalam satu KRO yang sama, meskipun bisa merubah jenis belanja, maka cukup kewenangan DJPP. Kemudian yang berikutnya, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap termasuk pemenuhan kekurangan belanja operasional. Nah, ini hal baru untuk revisi di 2021, terutama dalam hal pemenuhan belanja operasional ya, baik masih dalam satu program yang sama, yaitu dalam program dukungan manajemen yang sama ataupun lintas program. Kemudian biaya operasional juga bisa dipenuhi dari pergeseran anggaran dari program teknis ke program dukungan manajemen ya, selama digunakan untuk belanja operasional. Ya, tentunya hal ini bersifat pengesahan. Berikutnya Bapak Ibu, tadi kan secara umum ya kewenangan Dirjen Perbendaharaan, berikutnya khusus kewenangan Kanwil. Untuk pagu berubah kurang lebih sama tadi dengan secara umum kewenangan Dirjen Perbendaharaan, karena sekali lagi bahwa kewenangan Dirjen Perbendaharaan kan tadi dibagi dua ya, kewenangan Kanwil dan kewenangan DPA. Yang membedakan hanya kalau Kanwil berarti dalam lingkup satu wilayah kerja Kanwil yang sama, sementara kalau untuk kewenangan DPA berarti antar satker, antar Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Nah, secara umum seperti itu. Nah, kita coba lanjutkan untuk pagu berubah terkait tadi dengan penggunaan realisasi PNBP di atas target yang pertama. Yang kedua terkait dengan lanjutan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari pinjaman luar negeri, kemudian terkait dengan hibah ya, adanya hibah baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, kemudian terkait dengan pendapatan BLU
yang bersumber dari PNBP. Nah, ini khusus untuk Satker BLU ya, termasuk perubahan status Satker menjadi Satker BLU. Ya, barangkali di antara Bapak Ibu yang hadir, mungkin ada yang Satkernya berubah status dari Satker pengguna PNBP menjadi Satker BLU, maka pengesahannya cukup di Kanwil, baik perubahan status ataupun terkait dengan pendapatan BLU yang bersumber dari PNBP. Berikutnya, pagu anggaran pagu pengguna PNBP itu bisa. Kemudian pergeseran PNBP BLU untuk revisi anggaran Satker BLU memang lebih luas ya, lebih luas dibanding dengan cakupannya dibanding dengan Satker biasa. Karena kalau Satker BLU itu bisa antar KRO, bisa antar jenis belanja, ya, bahkan bisa juga antar Satker BLU. Kemudian terkait dengan penggunaan bencana alam ya, bencana non alam, tapi titiknya dalam satu KRO. Kemudian terkait dengan penanganan COVID dan program PEN, baik meliputi tunggakan program PEN ataupun pergeseran dalam satu unit eselon 1 dalam satu KRO. Kemudian dalam hal ini juga terkait dengan belanja operasional selama masih dalam satu eselon 1 yang sama, baik dalam dukungan manajemen yang sama ataupun dari program teknis ke program dukungan manajemen. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini secara umum sama dengan kewenangan Ditjen Perperan secara umum. Hanya tadi yang membedakan, kalau Kanwil berarti masih dalam lingkup Kanwil yang sama. Termasuk Bapak Ibu ini penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya. Nah, untuk hal ini ada beberapa kategori. Kalau terkait dengan belanja-belanja yang diatur di PMK 208 atau di Perdijen 2 2021 itu ada 15 item, di antaranya misalkan belanja pegawai atau tunjangan pada gaji, ada uang makan dan sebagainya, langganan dayan dan sebagainya. Tunggakan tahun lalu bisa langsung dibayarkan tanpa harus melakukan revisi KIPA. Dan seterusnya nanti seperti ada slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu ini kalau Bapak ya kurang lebih 15 menit lagi ya. Oke, siap Pak. Kasihan gitu. Berikutnya terkait dengan kegiatan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan, ini juga menjadi kewenangan Kanwil ya, termasuk lokasi suatu SKPD. Kemudian ini Bapak Ibu yang cukup banyak dilakukan revisi oleh Satker adalah pemanfaatan sisa anggaran kontraktual atau swaklola. Nah, ini tekannya terutama pada belanja modal. Ini secara spesifik diatur di PMK 208 atau Perdijen 2 2021 bahwa setiap Satker yang akan menggunakan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swaklola maka harus mendapat persetujuan dari eselon 1. Nah, ini banyak Satker kami yang melakukan revisi anggaran dari sisa kontraktual yang diajukan ke Kanwil padahal belum dilengkapi dengan persetujuan dari eselon 1 ya. Nah, kenapa? Ini secara filosofi bahwa ketika eselon 1 bersama DJA ya atau KL bersama DJA telah menetapkan satu anggaran beserta targetnya, volume outputnya, maka ketika ada sisa maka harus sepengetahuan ya, harus sepengetahuan oleh di eselon 1 masing-masing. Nah, maka dalam hal revisi pun demikian, harus selalu disertai dengan persetujuan dari eselon 1. Dan seterusnya Bapak Ibu secara umum sama dengan kewenangan Ditjen Perperan secara umum. Nah, berikutnya revisi administrasi. Nah, ini yang sifatnya yang hanya administrasi, seperti katakanlah adanya perbedaan antara dipa petikan yang tercetak dengan di ADK. Ini termasuk revisi yang sifatnya administrasi dan cukup atau masuk kategori revisi otomatis ya. Kemudian pencantuman halaman 4B, nah ini juga kewenangan Kanwil. Kemudian
ketika Bapak Ibu katakanlah ada perubahan lokasi kantor bayar, rawat akun dan lain sebagainya, ini menjadi kewenangan Kanwil dan masuk kategori revisi administrasi. Nah, ini untuk halaman 3 DIPA ini banyak satker yang paling sering ya, banyak satker melakukan revisi, utamanya revisi halaman 3 DIPA, karena revisi halaman 3 ini, halaman 3 DIPA ini merupakan salah satu indikator penilaian kinerja anggaran, pengelolaan anggaran, atau IKPA ya, salah satu penilaian IKPA. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu cermat di dalam melakukan revisi halaman 3 DIPA. Artinya satker diminta memastikan bahwa rencana yang akan rencana kegiatan di awal triwulan, katakanlah untuk triwulan berikutnya, ini sudah terencana dengan baik di awal triwulan. Ketentuannya 10 hari kerja di setiap triwulan itu paling akhir ya disampaikan ke Kanwil. Dan bahkan ketika Bapak Ibu telah membuat perencanaan secara matang yang dituangkan di dalam halaman 3 DIPA ini, maka itu sangat membantu Kementerian Keuangan yang dalam hal ini Direktorat TKN untuk apa? Untuk pengelolaan kas negara ya, supaya katakanlah pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan dapat memastikan setiap kebutuhan cash ya, kebutuhan cash atau belanja setiap harinya, setiap bulannya, setiap triwulannya seperti itu. Nah, sehingga satker tentunya tertantang untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA ini secara benar, dan ini dilakukan bisa kapan saja, tetapi diharapkan dilakukan paling lambat 10 hari kerja di awal triwulan untuk triwulan yang bersangkutan. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, karena waktu sangat terbatas ya. Nah, berikutnya tentang mekanisme, ini sedikit tentang gambaran mekanisme revisi yang menjadi kewenangan Kanwil. Pertama, KPA mengajukan usulan revisi. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar menggunakan aplikasi 1BCA. Kemudian pada saat yang sama Kanwil memonitor ya melalui aplikasi di kami, aplikasi DSW yang terkoneksi dengan aplikasi dengan Bapak Ibu yang diakses, yaitu aplikasi 1BCA. Petugas kami di front office melakukan verifikasi atas usulan Bapak Ibu terkait dengan substansi revisi, kewenangan, kemudian kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Dalam hal ada dokumen yang kurang atau secara substantif bukan menjadi kewenangan Kanwil, maka petugas akan mengembalikan usulan dimaksud. Dalam hal usulan telah lengkap disertai dengan dokumen yang lengkap, maka akan diproses di Kanwil secara berjenjang. Setelah FO kemudian diteruskan ke middle untuk melakukan review ulang, kemudian meningkat kepala seksi juga akan dilakukan review ulang, kemudian lanjut ke kepala bidang sampai penetapan di kepala Kanwil. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk revisi ini ternyata memerlukan tahapan atau reviewer yang bertahap ya. Karena apa? Untuk memastikan bahwa ini secara substansi memang menjadi kewenangan katakanlah di masing-masing level tadi. Bapak Ibu mungkin sedikit satu lagi Pak Christian ya, terkait dengan dokumen yang harus disampaikan saat revisi. Pertama surat usulan. Surat usulan ini mohon kiranya memperhatikan sesuai format. Karena kami di Kanwil banyak sekali mengembalikan usulan dari satker yang tidak sesuai dengan format yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, isiannya kadangkala kurang tepat atau tidak tepat ya kalau boleh dibilang seperti itu. Katakanlah dasar hukumnya yang harusnya PMK 208 masih menggunakan acuan PMK yang lalu, atau yang seharusnya menggunakan Perdijen 2 2021 ya, terkait dengan juknis revisi anggaran tahun 2021 masih menggunakan acuan Perdijen yang sebelumnya, Perdijen 4 misalkan 2020 seperti itu. Kemudian untuk ADK ini banyak juga di antara yang mengalami fail ya, tidak bisa diakses. Karena apa? Karena salah operator di dalam melakukan pengiriman dokumen ke kami untuk pengajuan revisinya. Kemudian perlunya persetujuan eselon 1 ini untuk hal-hal yang sifatnya khusus, yaitu untuk revisi antar satker, kemudian revisi antar kegiatan, kemudian penggunaan sisa
anggaran atau seanggaran kontraktual atau short dan satu lagi terkait dengan perawat akun. Nah, ini perlu disertai dengan persetujuan eselon 1. Kemudian berikutnya daftar sisa PHLN atau PHDN. Nah, ini untuk kegiatan lanjutan tahun anggaran sebelumnya atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya MYC, multi-use contract. Kemudian yang terakhir dokumen lain, tentunya ini dokumen-dokumen yang terkait dengan usulan dari Bapak Ibu. Katakanlah kalau revisi PAGU berubah karena adanya hibah, maka harus disertai dengan ringkasan hibah seperti itu. Kemudian semua dokumen ini yang asli Bapak Ibu simpan di masing-masing, di satuan kerja masing-masing. Yang disampaikan kami cukup hasil scan, tapi penekan kami adalah hasil scan dokumen asli Bapak Ibu, ya, bukan scan fotokopi. Ya, ini mohon dicermati, daripada nanti diusulkan sudah diusulkan telah dikembalikan oleh petugas FO di Kanwil, maka ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dari dokumen asli. Mungkin demikian Bapak Ibu, karena waktu mohon maaf sudah lewat 2 menit. Mungkin dari kami cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa telah kita dengarkan tadi paparan yang luar biasa dari Pak Miden dan juga dari Pak Ahmad Santoso terkait dengan pergeseran di DIPA ini tadi, ketentuan-ketentuannya dan hal-hal yang sifatnya sangat teknikal sekali, yang saya yakini pasti bahwa sudah banyak yang bertanya-tanya ini. Cuman memang baru via chat ya. Jadi saya coba bacakan terlebih dahulu dari yang pertama, pertanyaan pertama dari Ibu Desi Octavia. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chatnya. Cuman kok saya agak sedikit bingung ya, karena kok ada disebutkan PPTK dan DPA. Mungkin Ibu Desi Octavia bisa langsung via daring saja. Ada Ibu Desi Octavia? Ya, Pak. Oke, silakan Ibu Desi pertanyaannya. Enggak, saya cuma pengen tahu aja kalau di APBN itu sekarang ini kan satu DPA, satu program itu satu DPA ya Pak di tempat saya. Untuk PPTK-nya Pak yang di ini, PPTK-nya kalau di APBN itu satu DPA dipegang oleh satu PPTK atau beberapa PPTK Pak? Oke, mungkin ya Pak. Oke, saya coba tengahi Pak Ahmad dan Pak Kanwil, Pak Miden. Kalau di daerah memang pakai istilah PPTK ya, tapi kalau di pusat PPK, PPK keuangan. Mungkin bisa ditanggapi Pak terkait hal ini. Ya, terima kasih Pak. Ini Bu Octavia, Pak Christian. Jadi memang terjadi perbedaan antara DIPA pusat dengan DPA di daerah untuk pengelolaan. Jadi saya menjawab gini, enggak secara spesifik saya menjawab. Kalau di pusat itu strukturnya adalah KPA, PPK, baru PPSPM, 3 pejabat perbendaharaan di sana. Terus kalau di kantor saya, katakanlah di Kanwil mengelola anggaran, itu ada bagian umum di kami strukturnya. Terus nanti ada penganggaran 1 untuk pusat, bidang PA2, SKKI, PAPK, segala macam. Itu masing-masing bidang itu mempunyai alokasi anggaran untuk kegiatannya. Tetapi berbedanya adalah kalau di kami di pusat, yang di bagian umum itu biasanya ada kita tunjuk 1 sebagai PPK. Jadi yang belanja atau mengeksekusi belanja semua adalah di bagian umum, PPK itu 1.
Jadi kenapa begitu pemikirannya? Waktu itu kan saya yang termasuk juga yang membuat aturan mengenai peraturan Menteri Keuangan untuk pelaksanaan APBN dan juga PP 45-nya itu. Karena kita berpikir supaya yang di bidang teknis atau unit teknis itu hanya memikirkan teknis, nggak memikirkan eksekusi belanja. Yang penting saya butuh di anggaran saya ada alokasi beli laptop sekian, spesifikasi sekian, atau mau melakukan kegiatan di hotel tanggal sekian, itu urusannya nanti urusan saya itu hanya bekerja secara teknis. Itu pola pemikirannya. Nah, kalau saya menyikapi perbedaannya di daerah adalah masing-masing satu unit-unit itu ditunjuk PPATK dan itu kalau nggak salah ya, nanti kalau saya salah tolong itu perbedaan. Terus pertanyaannya adalah pada umumnya satu DIPA satu program itu adalah satu KPA udah pasti satu, PPSPM satu dan PPK-nya satu umumnya. Tetapi untuk kegiatannya yang banyak, yang meliputi beberapa wilayah dan memang memerlukan spesifikasi PPK yang berbeda, itu boleh diangkat lebih dari satu PPK. Tapi PPSPM satu. Contohnya apa? Zaman dulu ada yang disebut sebagai kegiatan ujian nasional. Itu kan alokasinya dari pusat ditransfer ke dilaksanakan di masing-masing daerah. Itu nanti di daerah itu bisa diangkat sebagai PPK setiap provinsi, bisa diangkat sebagai PPK. Jadi nanti atau memang karena lokasi saling berjauhan, jadi ada kantor di Kalimantan Timur, kalau nggak salah saya lupa unitnya, tetapi mereka mempunyai UPT di daerah Kalimantan Utara. Ada. Itu boleh nggak diangkat di sana sebagai PPK-nya? Boleh, karena lokasinya sangat berjauhan. Jadi bisa nggak? Ini bisa, tetapi pada umumnya hanya satu. Demikian dari saya, mudah-mudahan cukup jelas. Pak Ahsan, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Sudah cukup lengkap, Bapak. Iya. Jadi memang kalau mendengar penjelasan dari Pak Medan ini tadi, kita harusnya sudah bisa dapat ya maknanya bahwa di daerah itu tadi mengapa, dan ini juga saya bukan mengungkit-ungkit ya lagu lama atau bagaimana, cuman ya harusnya jadi clear begitu Bapak Ibu sekalian bahwa di Permendagri 77 tahun 2020 menyebutkan bahwa PPK barang jasa itu kalau melakukan perikatan ada di PA-KPA, ya sudah diikuti saja supaya tidak bingung gitu kan. Kalau yang PPTK-nya kan sudah jelas, PPTK adalah pejabat struktural. Kalau beban kerjanya ada spesifik tadi seperti yang disampaikan Pak Miden tadi bahwa ada nih satker yang memang membutuhkan PPK yang kompetensinya teknis sekali. Nah, itu bisa diangkat pejabat fungsional sebagai PPTK. Jadi fleksibilitas yang ada itu tadi makanya di awal juga saya sampaikan ini agak mulai mirip begitu ya, agak mulai mirip antara pengelolaan keuangan negara yang di vertikal APBN dengan yang di APBD. Nah, cuman ketika mau dicoba dicampur gitu ya. Nah, ini jadinya bingung gitu ya. Oke, silakan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya saya secara mau tambahkan sedikit Pak Christian, boleh nggak? Boleh. Ini kan diskusi ya, nanti mudah-mudahan bisa ini. Jadi pemikirannya, filosofinya, kenapa sih satu PPK gitu di APBN? Jadi pola pikirnya adalah, saya umpamakan gini, kalau saya di kantor saya ada pembelian televisi, pembelian laptop, pembelian komputer, dan lain-lain alat peralatan mesin, itu masing-masing ada di masing-masing bidang alokasinya, katakan gitu. Kalau beli satu-satu, biasanya bonusnya kan kecil gitu ya, kortingnya. Tapi kalau kita beli banyak, itu biasanya kalau kita ke toko bisa dapat korting karena belinya banyak dari satu. Itu yang pertama, ada efisiensi. Yang kedua, kalau kita nanti biarkan masing-masing bidang belanja sendiri ke toko masing-masing, aspek pengawasannya sulit dari sisi integritas. Kedua, nanti adalah sistem yang dibeli, laptop atau komputer yang dibeli itu macam-macam jenisnya. Ada yang buatan ini, dan kualitasnya nggak bisa kita kontrol. Jadi pola-pola pemikiran seperti itulah yang mendasari kalau bisa yang beli satu supaya ada standarisasi sistem di kantor, minimal satu kantor gitu. Itu jadi pola pemikiran nanti bisa ditambahkan. Jadi
waktu itu pemikiran kami waktu menyusun awalnya ini adalah seperti itu. Itu tambahan aja nih dari aspek kemanfaatan dan efisiensi belanja. Terima kasih. Ya, jadi semoga semakin clear ya Bapak Ibu ya, kenapa kok juga di Pemda ya mengarahkan PA-KPA yang menjadi PPK, PPTK yang ada di tiap bidang-bidang, ya itu mengusulkannya kepada PA-KPA. Mirip lah sudah. Oke, filosofisnya mirip, bahkan karena kewenangan-kewenangan itu dalam satu kantor gitu ya. KPA itu kan biasanya yang punya kewenangan nih, yang memang bisa mengendalikan. Makanya kalau di daerah tadi, karena tadi pertanyaannya kita agak saya tracking dikit ini ya Pak Miden ya, karena penanyanya dari Pemda. Ya jadi ya diikuti sajalah gitu ya. Apa yang aturan dari Permendagri 77 2020, karena itu sudah dikonsultasikan juga di Kementerian Keuangan. Jadi filosofisnya paling tidak sudah harusnya tidak berbeda jauh. Baik, saya coba ke penanya berikutnya. Mungkin ada yang sudah raise hand. Kalau tidak ada, saya akan tanya saya yang bertanya nih Pak. Mungkin mohon izin Pak Miden atau Pak Hasan, mungkin kalau berkaitan dengan perubahan anggaran, tadi kan sudah disebut pergeseran-pergeseran dan hal-hal lainnya. Nah, kalau misalkan di DIPA itu tadi, ini mungkin untuk sedikit komparasi ya Pak ya. Kalau kami di DPA itu SIPD-nya itu nyebut merek gitu. Nah, apakah di DIPA itu tadi penganggarannya juga menyebutkan merek gitu untuk item-item barang jasa yang ada. Kemudian ketika proses pelaksanaannya Pak, dalam hal penata usahaannya, misalkan merek yang dianggarkan pada saat Pradipa itu tidak tersedia lagi gitu, karena kan T-1 ya Pak ya. Nah, ketika pas penganggarannya tidak tersedia nih barang, misalkan kemarin dianggarkan Intel i5 merek Asus, terus di katalog ternyata tidak ada Asus lagi, tapi adanya Zyrek merek lokal. Nah, itu mau dibelanjakan, speknya sama. Itu dibolehkan atau harus berubah dulu? Mungkin kurang lebihnya itu, Pak. Silakan. Saya jawabnya Pak Aksan ya. Anjir, siap Pak. Ya, ini. Ya. Jadi kalau di DIPA, sepengetahuan saya, itu untuk umumnya barang itu nggak pernah kita menyebutkan merek. Kayak pembelian mobil itu untuk, kan sudah ada Perpres terakhir ya, untuk eselon 2 dengan kategori ini gitu. Jadi sudah ada spesifikasi. Jadi kalau di peralatan mesin juga itu kita nggak ada disebutkan, cuman yang penting spesifikasinya seperti ini, nggak pernah menyebut merek. Nanti kalau kita nanti menyebut merek itu harus bisa kita pertanggungjawabkan kenapa kita harus mau itu. Nanti juga dari KPPU persaingan usaha itu kan bisa jadi ini ya, jadi kita di komplain gitu ya. Jadi kayaknya nggak ini. Jadi lebih ke arah itu. Terus kalau berubah, makanya saya bilang tadi nggak ada gitu. Cuma kalau saya bicara kan aturan umum ya, kadang-kadang secara internal itu nanti KL itu kadang-kadang membuat satu spesifikasi gitu. Jadi ada merek tertentu. Jadi kalau menurut saya sih kecuali untuk barang-barang yang berteknologi tinggi bisa nggak pakai ditentukan merek ini, bisa gitu. Bisa. Tetapi kalau secara umum saya kalau menyebut merek, cuman dibilang mengarah mungkin ya harus 1.500 cc, tempat duduknya 7 gitu ya kan gitu ya. Jadi hanya seperti itu. Jadi kayaknya pengetahuan saya nggak ada gitu ya penentuan merek gitu ya. Termasuk obat-obatan juga nggak ada gitu. Baik. Kalau misalkan Pak, itu kan tadi Pak Medan menyampaikan bahwa speknya general ya, artinya tidak nyebut merek ya, karena berbagai macam pertimbangan. Kalau misalkan speknya itu berubah, tiba-tiba ada kebutuhan yang memang, oh iya kita nganggarkannya, misalkan komputer, saya gampangnya nyebutnya komputer aja ya, Intel i3 di penganggaran, terus mau kebutuhannya ternyata berubah, ini pakai Chromebook. Nah, Chromebook kan Pentium Mobile lebih turun gitu speknya. Boleh nggak sih Pak itu dari aspek perubahan anggarannya? Apa harus dirubah dulu atau ya belanja aja nggak apa-apa gitu Pak? Jadi kalau di pusat itu kan ada
yang disebut dokumen pertama DIPA. Di bawah DIPA itu nanti ada RKKL atau POK, petunjuk operasional kegiatan, ada 2. Sepanjang dia merubah DIPA, itu harus ada, sebenarnya kalau kita cerita tadi kewenangan Dirjen Perbendaraan mengesahkan, sebenarnya yang lebih pas bukan kita mengesahkan adalah, kalau kamu mau dirubah, tolong dong angkanya sampaikan ke kami, supaya kalau kami diperiksa oleh BPK, data kami itu sama dengan data kalian, kan gitu ya, data KL gitu ya. Sebenarnya itu prinsipnya. Jadi kita pakai ini, baru bisa dieksekusi kalau sudah kami sahkan. Sebenarnya cerita pengesahan tuh nggak pas-pas banget gitu ya. Terus nanti kalau kembali tadi, saya bilang tadi, terusnya di bawahnya biasanya setelah ada DIPA ada POK. Biasanya kalau data tersebut ada di POK, merek. Tapi kalau di DIPA nggak ada merek. Cuman 1 unit komputer, 1 unit mobil, nggak ada merek, seperti itu. Dan nanti kalau di RKKL itu kewenangan penuh dari KPA untuk melakukan perubahan. Jadi adanya di dokumen RKKL, nggak perlu disampaikan revisi anggarannya ke Kanwil Perbendaraan gitu, atau ke kementerian, biasanya seperti itu. Terus kalau speknya naik, turun, boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Speknya harus di atas baru boleh gitu. Nanti itu yang kita lihat, nanti persepsi dari orang, dari aparat hukum berbeda-beda. Terus kalau katakan lagi nih, Pak, saya tuh disuruh beli motor 1.500, motor 125 cc, sebeli yang 250, boleh nggak? Itu juga nanti berbeda ininya, Pak. Nggak bisa kita bilang boleh nggak boleh. Persoalannya waktu saya di diskusi di kantor pusat, pemeliharaan 125 cc dengan 250 cc itu berbeda. Itu maksudnya kita nggak bisa membilang A, B, C boleh gitu. Jadi 250 cc sama 125 pemeliharaan suku cadang ke depannya itu akan berbeda gitu. Jadi kalau saya beli komputer, disuruh beli ini satu, AC1, terus saya beli 2, itu kan nanti ada efek yang lainnya. Kenapa nggak dihemat? Kalau memang butuhnya 1 kan gitu, Pak ya. Jadi kita pasti nggak ada hukum yang pasnya gitu, Pak. Cuman kembali kita bilang tadi, kalau sepanjang output, kalau di DIPA, ada nggak outputnya sudah tercapai, boleh nggak ditambahkan outputnya? Boleh, ada yang boleh. Cuma nanti saya bilang tadi, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di ruangan saya 1 PK cukup AC, terus uang kita cukup 1,5 PK, boleh nggak saya beli? Kebutuhan saya itu sebenarnya 1 PK atau 1,5 kan gitu. Karena nanti 1,5 sama 1 PK tuh biaya listriknya beda, pemeliharaannya beda. Kita harus melihatnya dari sudut itu. Jadi menurut saya, nanti persepsi orang bisa berbeda. Cuman saya bilang clue-nya adalah kira-kira seperti itu, Pak Christian. Siap. Berarti identifikasi kebutuhan itu betul-betul harus connect dengan identifikasi kebutuhan. Kalau kita berbicara di pengadaan barang jasa itu harus connect juga nih dengan aspek keuangan ya, Pak Miden ya. Artinya bukan masalah sekedar boleh tidak boleh secara aturan, tapi ada kontekstual dan dampak ikutannya dari aspek keuangan ya. Seperti tadi Pak Miden sudah sampaikan, mantap sekali, 1 PK dengan 1,5 PK AC itu beban keuangannya berbeda nanti, begitu kurang lebihnya. Pak, karena belum ada yang bertanya dari raise hand gitu ya, saya izin bertanya satu lagi gitu ya Pak ya, karena ini teman-teman ini sepertinya mungkin masih malu-malu nih. Kalau untuk jadi PPK di APBN itu, apakah perlu kompetensi tambahan enggak sih Pak selain sertifikasi PBJ tingkat dasar? Apakah mungkin ada dari Kementerian Keuangan mengeluarkan semacam sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PPSDM Kementerian Keuangan mungkin? Jadi kalau awalnya Pak, kalau kita, ini saya filosofi Pak ya, bersita filosofi Pak ya, bukan masalah nanti aturan kerja sekarang, filosofi waktu awal-awalnya gitu Pak. Waktu saya berpikir, waktu menyusun kebijakan pelaksanaan APBN, terutama pengadaan barang jasa, kepala kantor otomatis adalah KPA, otomatis. Dulu ada pemikiran itu, sekarang ada pemikiran KPA dan kepala satker itu dipisah. Jadi KPA itu struktural, kepala kantor sendiri. Saya bilang diskusi terakhir ini, tahun kemarin gitu, mau dipisah. Saya bilang nggak bisa. Gimana saya sebagai kepala kantor membuat suatu kebijakan, terus saya mau revisi anggarannya, KPA-nya nggak mau. Kan kantor ini nggak jalan kemana-mana kan gitu. Jadi harusnya KPA itu harus kepala kantor gitu. Supaya sejalan antara
kebijakan dengan ininya gitu, anggarannya kan gitu ya. Jangan masing-masing gitu. Itu harga mati gitu waktu itu pemikirannya. Mau dirubah nggak jadi setelah saya sampaikan gitu. Terus yang kedua, bagaimanakah penunjukan PPK dan PPSPM itu adalah nggak boleh struktural. Kenapa? Karena saya sebagai KPA itu mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri PA. Oleh karena itu, saya mau anak buah saya itu waktu saya mengeksekusi supaya saya transparan, saya mau ada 2 orang yang satu belanja, yang satu nguji, kan gitu. Oleh karena itu, saya pastikan 2 orang ini kalau perlu nggak boleh saudara, nggak boleh family, nggak boleh teman dekat, harus orang yang saling bertentangan kan gitu. Biar saling ujinya ini kuat gitu ya. Jadi nggak boleh yang gampang ini gitu ya. Itu jadi oleh karena itu saya nunjuk orang yang sesuai dengan kemampuannya, saya anggap dia pertama jujur, integritas dulu. Jujur gitu. Pengetahuan nanti ini enggak, saya ini dulu. Terus yang PPSPM juga seperti itu. Jadi adalah arah kepada kebijakan saya nunjuk gitu. Nah, ada di beberapa kementerian penunjukan PPSPM itu disamakan dengan struktural disatukan. Persoalannya adalah waktu bagian SDM kita menempatkan orang itu nggak pernah menyesuaikan dengan dia nanti akan jadi PPK atau SPM, itu dulu persoalannya, belum nyambung gitu ya. Ya. Terus nanti ada terakhir di Kementerian Keuangan waktu awal-awal tuh nggak ada kebijakan seperti itu, harus sertifikasi gitu, nggak ada gitu. Apalagi kalau kantor kami kan kalau di APBN itu kayak perbendaraan itu kan belanjanya yang kecil-kecil, paling banyak paling tinggi itu beli mobil. Ada beberapa yang bangun gedung gitu, paling banyak gitu, yang kecil-kecil kita lihat. Oleh karena itu nanti keluar sertifikasi dari saya nggak mau memperdebatkan benar atau enggak ya, ada dari LKPP sertifikasi. Sekarang kita hanya melihat harus ada sertifikasi, nggak ada keahlian lainnya gitu. Jadi nanti siapakah yang saya tunjuk jadi untuk ikut sertifikasi adalah kewenangan kepala kantornya, KPA-nya, yang sesuai dengan yang saya anggap dia orangnya pas, tapi nggak ada struktural gitu. Jadi bisa aja di posisi PPK itu di posisi di mana aja. Yang penting saya yakin dia orangnya adalah bisa saya percaya kan gitu ya. Ceritanya gitu ya. Jadi di kami nggak ada, kita tetap harus ada sertifikasi. Persoalannya adalah kadang-kadang yang menjadi jelimet itu di satker-satker kecil belanjanya itu hanya belanja operasional kecil-kecil aja sehari-hari, kayak beli snack, beli ini ya harus punya sertifikasi gitu. Jadi kadang-kadang harusnya mesti ada pengkategorian anggaran jenis belanjanya apa aja gitu ya. Mungkin gitu dari saya Pak Christian, kira-kira cerita filosofi. Siap. Mungkin Pak Ahmad Santoso mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Tambah Pak Ahmad Santoso, jangan takut. Wah, kalau dari Pak Mido mah udah luar biasa, udah sangat lengkap Bapak. Coba saya, baik, kalau gitu Tadi saya... ada satu nih Pak Christian di chat nih, saya tangkap ada satu. Ini mungkin yang ya, jawab silakan, Pak Ahmad nih, kalau boleh Pak. Ya, siap. Saya baca, Bapak. Saya lupa namanya tuh. Iya. Dari Pak Selamat Joni. siang, apakah boleh revisi pagu minus tanpa mengubah pagu kegiatan? Misalnya akun 525112 terjadi pagu minus dan diambil dari pagu akun 525113 di mana pagu induk tidak berubah, hanya DJPB atau perlu ke eselon 1. Terima kasih. Itu nanti yang ada lagi satu lagi nih Pak, di mana kewenangan APIP untuk mereview revisi anggaran, apa perlu dilakukan review APIP? Terima kasih gitu Pak. Ada 2 nih pertanyaan saya tangkap ini. Silakan. Pak Aksan, silakan Pak Aksan. Pak Aksan. Iya, siap Bapak. Oh ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Joni Hendra Lianis ya. Beliau menanyakan ini ya, kebolehan melakukan revisi pagu minus tanpa mengubah pagu kegiatan. Ya, artinya berarti kesimpulan kami ini kan masih dalam satu kegiatan yang sama. Berarti ketentuan tadi berlaku antar akun ini kan perubahan antar akun ya. Ini masih dalam satu ROK atau antar RO atau antar KRO kan begitu ya. Termasuk apakah sumber dananya sama. Ya, kalau masih dalam satu RO yang sama, tidak ada masalah, cukup dilakukan oleh KPA. Ya, masih dalam satu RO ya sama. Kalau sudah antar RO dalam satu KRO, ini yang menjadi kewenangan di Kanwil. Ya, silakan KPA mengusulkan revisi ke Kanwil. Nanti Kanwil yang akan melakukan pengesahan ya, cukup pengesahan karena nggak perlu kesalahan karena masih dalam satu KRO yang sama. Kalau antar KRO, ini berarti sudah harus ke DJA. Ya,
Nah, intinya sih bukan ke akunnya ini, kan kita harus lihat nih posisi di dua akun ini ada di mana, dalam RO yang samakah atau RO yang berbeda, terus masih dalam satu KRO kah atau sudah antar KRO. Mungkin demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kemudian mungkin satu lagi, ya Pak. Silakan Pak, lanjut yang satu lagi. Oke. Mungkin ternyata terkait dengan pertanyaan yang berikutnya ya. Yang terkait kewenangan AFIP ya. Kewenangan ya, AFIP. Nah ya, pertanyaan dari Bapak Imam S ya, tentang kewenangan AFIP melakukan review anggaran. Ini boleh kami menyampaikan bahwa terkait dengan PMK 208 tahun 2020 yang dan diatur juknisnya di Perdijen 2 2021 terkait dengan juknis pelaksanaan revisi anggaran yang menjadi kewenangan di Ditjen Perbendaharaan, diatur bahwa kewenangan AFIP itu untuk review anggaran yang review tunggakan ya, di atas 200 juta ya, 200 juta sampai 2 miliar ya, artinya sampai dengan 200 juta tidak perlu review AFIP, cukup pernyataan dari KPA. Nah, kalau tunggakannya di atas 200 sampai 2 miliar maka harus dilengkapi dengan review AFIP. Nah, kalau di atas 2 miliar harus dilampiri dengan verifikasi dari BPKP. Mungkin demikian barangkali secara singkat. Oke, ini ada pertanyaan juga ini, tapi kayaknya lebih asik kalau saya panggil orangnya langsung untuk bertanya langsung nih, Ibu Kristiana Sri Andayani, PPK Rumah Sakit Klaten. Ini kalau nggak salah beliau kalau rumah sakit mungkin BLU ya rasanya, kalau rumah sakit vertikal. Silakan Ibu Kris. Maaf aja nanti biar analis. Terima kasih Pak Christian. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa ini. Jadi Pak Midran, saya kebetulan di Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian di Klaten, jadi masih area Jawa Tengah. Masih area Jawa Tengah. Dan ini kan kami juga ada dapat dana gitu ya, refocusing anggaran ada 34 miliar gitu untuk pembelian alat kesehatan. Dan sekarang ini kan alat kesehatan diutamakan regulasinya harus produk dalam negeri gitu ya, produk dalam negeri. Kemudian ada efisiensi yang kami dapatkan dari itu. Tetapi kalau saya melihat revisi anggaran ini kan harus ke eselon 1 ya Pak ya. Sehingga ini birokrasinya kalau seperti ini, kalau nanti waktunya nggak cukup untuk membeli lagi barang-barang alat kesehatan itu, kami sudah mepet waktu itu Pak. Pikir kami itu karena eselon 1-nya kan kami di Kementerian Kesehatan ya, di Kementerian Kesehatan. Sementara di rumah sakit itu eselon 2. Maka kadang waktu itu nggak cukup gitu. Untuk adanya revisi, perubahan-perubahan, nanti misalnya penambahan output itu. Gitu. Nah itu Pak, yang kemarin dari teman mengatakan, wah ini revisinya sekarang harus eselon 1. Eselon 1 pun sekarang harus dari Yankes. Waduh, saya gitu. Jadi ini kami mengalami juga, kalau kayak gini ada efisiensi, ya udah uang itu, akhirnya kami kadang-kadang nggak bisa menambah output itu. Begitu Pak Midran, terima kasih. Selamat siang. Ibu Rumah Sakit Klaten tuh BLU atau apa tuh Bu? BLU Pak. BLU. Tapi kan anggarannya kebetulan dari rupiah murni ini. Rupiah murni ya. Nah, jadi gini Bu, karena saya tidak bisa melihat langsung ya, apakah benar itu harus ke eselon 1 atau tidak. Nah nanti sebaiknya Ibu japri-japrian tuh sama teman-teman di PA1 Bu ya, jangan-jangan nggak perlu eselon 1 ya. Jangan-jangan gitu ya, biar kita telah Bu, kira-kira gitu ya Bu ya. Takutnya ya, nanti informasinya keliru mumpung masih ada waktu gitu ya. Terus kedua, saya selalu menekankan ke teman-teman semua, kita bekerja, yang pertama kita cari kan aman Pak ya, supaya kita nggak terlibat, sudah nimang-nimang cucu, taunya tiba-tiba kita diseret-seret gitu ya.
Kalau memang nggak sanggup, lebih baik nggak usah dilaksanakan gitu aja, Bu. Kalau saya nih, selalu saya bilang semua satker gitu. Jangan kita mau memasang badan, kita tempuh cara-cara ini, akhirnya salah belilah, kemahalan, apa-apa. Lebih baik ya sudah. Gitu. Saya salut, pernah saya ketemu Bupati, dikasih anggaran bulan 11 itu dikembalikan. Balikin lagi. Kalau itu terjadi, ya. Nah, terus kenapa? Kalau saya laksanakan tuh nggak mungkin. Kayak apa? Yang di dunia ini yang bisa bekerja satu malam bisa bangun Candi Borobudur sama Candi Prambanan itu kan hanya di mitos aja ya. Kalau di kenyataannya kan nggak bisa, kan hanya di mitos tuh yang Candi Prambanan sama Tangkuban Perahu. Itu cerita aja, mitos gitu, legenda ya. Tapi kalau di kenyataannya nggak bisa gitu. Jadi kalau saran saya sama Ibu, kerjakan tetap, lihat ini, ikuti aturan, saran saya sih itu, Bu. Ya, Pak. Ya, Bu ya. Nanti silakan nanti diskusikan, Bu ya, dengan teman-teman gitu ya. Kan ada nomor HP-nya, Bu ya. 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 Oke, nanti kalau nggak ada nomor HP-nya minta ke KPPN Klaten ya. Ya. Nomor HP saya juga boleh langsung, Bu. Ye. Terima kasih, Pak Presiden. Siap. Baik, itu mungkin Pak Muji ada yang mau ditambahkan terkait pembahasan yang baru saja disampaikan. Pak Muji, selaku pembahas. Pak Muji lagi. Oh ya. Terima kasih Pak Gamas. Suara di sini putus sambung dulu. Nggak lengkap saya nangkepnya. Lanjut aja terus. Oke, siap. Baik, ini kemudian saya mohon izin untuk melanjutkan. Ada penanya lagi via chat bahwa berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Dimas Galih ya, dengan pertimbangan kecukupan waktu pelaksanaan pekerjaan, apakah proses tender dapat dimulai ketika proses revisi DIPA masih proses gitu? Silakan mungkin Pak Ahsan atau Pak Midhan mau menjawab. Silakan Pak Ahsan mau dijawab. Ya siap Bapak izin menjawab ya. Terkait dengan tadi proses tender mendahului persetujuan gitu ya. Mendahului persetujuan pergeserannya. Persetujuan pergeseran. Ya. Kalau hemat kami sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Midhan tadi, bahwa kita harus ekstra hati-hati di dalam pelaksanaan kegiatan yang ada kaitan dengan keuangan negara. Nah, artinya ketika Satker mau mengajukan revisi dan belum dapat persetujuan, berarti saat itu kan anggarannya belum jelas, ya. Nah, anggarannya belum jelas karena ketika Satker mengajukan katakanlah kok revisinya ke Kanwil, bisa jadi kami berdasarkan verifikasi kami, ya ini bukan kewenangan Kanwil nih, ya, tapi kewenangan DJA, ya. Atau katakanlah kewenangan DJA, kemudian usaha revisi disampaikan ke DJA. Nah, artinya apa? Bahwa saat itu kan belum dapat persetujuan. Persetujuan di DJA kan berarti perlu penelahan, apalagi tadi kaitan dengan perubahan speknya, kemudian perubahan volume anggaran atau perubahan anggarannya sendiri, kemudian belum dilakukan penelahan, kok dilakukan pelelangan. Nah, nanti dikhawatirkan ketika telah diketok palu, telah disetujui katakanlah, atau telah dilakukan penelahan oleh DJA dengan S1, kemudian pagu anggaran dan target volumenya berbeda dengan di usulan. Nah, nanti kan menjadi repot sementara katakanlah sudah dilakukan proses pelelangan, ya. Nah, nanti justru yang menjadi bumerang adalah Satker sendiri. Maka hemat kami untuk kaitan dengan proses revisi proses pelelangan ini dilakukan setelah nyata-nyata bahwa pagu anggaran telah disetujui oleh katakanlah pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang. Oke, mungkin Pak Midhan ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Jadi yang disampaikan Pak Ahmad Hasan itu benar, ya. Tapi ada tapinya nih. Sepanjang gini, waktu kita sedang berjalan revisi, kita mengadakan tender, memang kalau ini. Tapi sekarang kita bicara kecepatan program pemerintah. Karena kalau kita eksekusi anggaran tuh bukan hanya berbicara program pemerintah, itu adalah efeknya ke stimulus ekonomi kan gitu. Kita berbicaranya ke masyarakat gitu ya. Jadi itu yang, dan juga program. Terus kedua,
kita harus memitigasi resiko. Waktu kita tender, kita sampaikan di tender bahwa ini prosesnya, anggarannya dalam masih proses revisi. Apabila nanti proses revisi turun speknya atau anggaran turun, bisa terjadi bahwa revisi lelang hasil lelang ini nggak jadi. Kita harus ini kepada ini nanti. Terus yang nggak boleh dilakukan adalah taken kontraknya. Jadi setelah revisi kita lakukan lelang sekarang, revisinya masih bulan depan, boleh nggak lelang? Boleh. Tetapkan pemenang, boleh nggak? Boleh. Sebagai mitigasi risiko. Tetapi kita taken kontraknya atau pengadaannya setelah revisi itu turun. Itu adalah untuk mitigasi risiko. Jadi yang disampaikan tadi untuk aspek kehati-hatian benar, tetapi kalau nggak salah di Undang-Undang di PP 45 itu disebutkan bahwa walaupun dipanya belum disahkan, belum ada dipanya, Satker itu boleh melakukan revisi tender, tetapi tekennya ini. Bahkan sebelum 1 Januari boleh nggak kita teken kontraknya? Boleh, tetapi berlaku 1 Januari, kita bunyikan gitu. Itu sekarang sudah diperbolehkan gitu. Jadi Bapak dan Ibu tetap tadi Pak Hasan bilang tetap ada unsur kehati-hatian, tetapi kita buat juga bahwa kita tetap menjaga program-program kita ini biar tetap bisa berjalan. Tapi saya bilang mitigasi risiko tadi sampaikan di tender itu secara terus terang, kalau perlu tertulis, Pak ini sedang proses ini, kalau dananya nggak jadi turun atau dipotong atau apa, jangan ada yang komplain ke saya, ini hanya mempercepatkan gitu ya. Jadi menurut saya bisa, yang penting takennya jangan dilakukan ini gitu ya. Itu sih dari saya Pak, tambahan aja. Ya. Pak Muji mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Muji? Oke, sepertinya Pak Muji. Ya. Oh ya, siap. Silakan Pak. Ya, jadi sekarang demi stimulus ekonomi percepatan, ya kalau nggak salah ini tolong dicek kembali ya. Bahkan kalau ternyata anggarannya yang terrealisasi berkurang, maka kita bisa melakukan negosiasi, tidak batal tendernya. Semula tender untuk 1 miliar, ternyata dapat dananya cuma 900 juta. Nah, itu bisa dibicarakan. Tapi tolong kita pelajari kembali ya. Saya jangan salah. Dalam aturan terbaru gitu, saya lihat peraturan Perpres 12 tahun 2021 maupun peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ini. Kalau dulu kan kalau anggarannya tidak ada atau berkurang, tendernya dibatalkan. Kalau sekarang yang masalah anggarannya berkurang, masih bisa terus kalau nggak salah. Ya, tapi PR bersama lah, kita cari lah, kita lihat lah ya. Silakan. Ya, baik. Bapak Ibu. Lanjut Pak Kemas. Ini masih ada 6 menit. Ada yang mau bertanya lagi, silakan raise hand atau dari kolom chatnya. Sambil menunggu, mungkin gini Pak Midden maupun Pak Ahmad, menariknya dari revisi anggaran ini tadi ya bergeser, entah di level-level yang berbeda-beda. Ini ada pengaruh nggak sih Pak? Karena kalau saya ngelihat level yang berbeda-beda ini kan punya tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Apalagi tadi di awal Pak Midden sudah menyampaikan bahwa keuangan berbasis kinerja. Nah, kalau saya berbicara kinerja, cantolan di pikiran saya gitu ya Pak ya, kalau berbicara kinerja, ada kinerja yang prima, ada kinerja yang baik, cukup, kurang gitu. Nah, kira-kira kalau kita melakukan pergeseran, saya berpikir begini, bergeser itu berarti kemampuan kualitas perencanaannya tidak baik gitu ya, dalam tanda petik tidak baik gitu, terlepas apa situasi yang dihadapi. Nah, apakah di APBN itu ada penilaian kinerja atau berpengaruh nggak sih Pak ketika melakukan pergeseran ini tadi dengan penilaian kinerjanya? Mungkin itu Pak. Jadi yang dimaksud dengan di undang-undang, kalau yang pemahaman saya, yang disebut kinerja adalah lebih kepada output yang dihasilkan. Jadi kalau saya keluarkan uang 100, uang negara 100, hasilnya apa? Bisa berupa rapat atau apa kan itu. Nanti kita ngomong kinerja itu. Jadi nanti kita nggak ngomong kualitasnya seperti apa, kan nggak ke situ dulu. Itu yang pertama, pemikiran menurut pendapat saya. Terus itu hanya ada kalau ini hanya ada
keseimbangan antara uang keluar sama kinerja. Terus bisa nggak itu yang ada nggak kalau di pusat itu kalau terlalu banyak revisi itu berarti perencanaannya jelek. Itu adalah salah satu yang saya bilang hipotesa yang perlu harus kita uji situasinya seperti apa. Itu jadi oleh karena itu saya ada sedikit berbeda pendapat. Kalau katakan gini, supaya kita perencanaan bagus, revisinya kita perketatkan gitu. Hipotesa seperti itu. Kalau saya bilang, kalau kita perencanaan jelek, harusnya revisinya dilonggarin dong. Kalau kita anggaran berbasis kinerja, bukan diketatin. Kalau kita perencanaan jelek, kita perketat revisi kita bikin sulit, nanti kita nggak anggaran berbasis kinerja kayak dulu. Yang penting uang habis, kan gitu. Ya kan gitu ya. Jadi ini apa harusnya dibenahi perencanaannya bukan revisinya. Kan saya bilang tadi dari awal, revisi adalah alat untuk mencapai anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu perlu fleksibilitas. Fleksibilitas ditunjukkan dengan revisi jelek nggak? Nggak harus jelek kita tanggap revisi adalah. Terus contoh gini yang sederhana. Outputnya tetap, tetapi cara mencapainya berbeda. Itulah gunanya revisi. Katakanlah saya mau kegiatan ini dulu mau kegiatan seperti ini, umpamanya rapat sosialisasi revisi DIPA. Dulu saya rencanakan di hotel. Tetapi karena ada pandemi, saya nggak jadi di hotel, saya melalui daring. Nah, supaya saya melakukan daring jalan, saya kasih pesertanya adalah berupa kuota gitu internet ya. Ya, saya revisi nih dari bayar hotel menjadi pembelian kuota atau nanti pengiriman souvenir melalui pos. Itu adalah bentuk, tapi adalah bahwa saya mensosialisasikan revisi DIPA itu sampai outputnya di kinerjanya itu, tapi cuman cara memperolehnya berbeda gitu. Yang jadi ini. Terus ada kasus lagi, saya waktu di pusat saya ingat ada pembelian mesin untuk mendeteksi barang berbahaya dulu nih, ada mesin, pembelian mesin. Boleh nggak itu dirubah menjadi membeli hewan seperti anjing untuk mendeteksi, kan gitu? Itu saya bilang nggak boleh, karena saya bilang beda-beda nih, kan gitu ya. Tapi manfaatnya sama nggak sama. Oleh karena itu kita harus kemana ya? Kembali saya bilang, kalau menyikap ini kita harus hati-hati gitu ya. Melihat dari segala macam aspek gitu, dari aspeknya. Jadi kalau kinerja nanti, kinerja masalah ini, kalau kita ngomong kinerja berkualitas atau enggak, kita ngomongnya kan ke outcome atau ke ininya gitu ya. Ya, outcome. Selalu yang temuan saya satu nih Pak Christian, gini, output atau kinerja itu berbeda dengan kewajiban. Ini baru saya sosialisasikan nih ke teman-teman gitu. Kalau kita ngomong kewajiban itu adalah output yang belum tentu berkualitas, tetapi kalau output adalah kewajiban yang berkualitas. Nggak boleh kita menghasilkan output itu hanya kewajiban saja, tapi harus ada kualitas. Karena semua uang yang dianggarkan di APBN kita atau di DPA kita adalah untuk mencapai sesuatu yang berkualitas, bukan hanya ini ya, itu. Jadi ini perbedaan. Jadi saya bilang nanti kalau kita ngomong output berkualitas nanti lihat di ininya. Yang penting sesuai dengan kinerjanya dulu. Katakanlah seperti ini kita ngomong kinerja nih. Kalau saya sosialisasi ngomong kinerja, mau saya laksanakan di hotel atau nanti kita daring, itu nanti urusan belakang. Saya perjalanan dinas keluar kota menjadi perjalanan dinas dalam kota, rapat di hotel atau saya kunjungan, itu nanti yang penting ininya kinerjanya tercapai gitu, outputnya gitu. Itu kira-kira penjelasan saya Pak, mudah-mudahan nggak tambah bingung. Siap, artinya kalau kita berbicara kinerja bukan cuma sekedar menggeser berbicara menggeser atau merevisi, ini bukan cuma sekedar berbicara untuk ya saya yang penting hasilnya sekedarnya begitu ya Pak ya, tapi ada sesuatu yang value creation atau penciptaan nilai yang memang menjadi tujuan gitu. Mungkin Pak Ahmad Santoso ada yang mau ditambahkan, Pak Ahmad? Oh, udah sangat cukup kalau dari Pak Midun. Iya. Udah luar biasa ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu kita sudah jam 15.30 atau jam 16.30 di WITA. Pak Muji Santosa mungkin ada yang mau tambahkan untuk sekaligus juga closing statement. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Gamas. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Pak Miden Siombing, Kepala Kanwil Perbendaharaan Jawa Tengah, Pak Ahmad Santoso yang hari ini membuka wawasan kita
mengenai revisi anggaran. Masalah jaringan. Oke, kita Bapak Ibu kita tunggu. Ya. Oke, lanjut. Keuangan ya. Tempat sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Muji mungkin di tempatnya, di kedudukannya sedang bermasalah jaringannya. Jadi mungkin karena terputus, saya atas nama Pak Muji Santosa mewakili Muji Santosa Training and Consulting dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Midhan Siombing dan Pak Ahmad Santoso selaku narasumber hari ini yang sudah membuka banyak wawasan terkait dengan revisi anggaran gitu ya, dan revisi anggaran ternyata perlu dicermati begitu ya, sebagai sebuah solusi yang memungkinkan adanya fleksibilitas tapi juga wajib dilaksanakan dengan memperhatikan aspek akuntabilitas, wajib tetap bisa dipertanggungjawabkan, wajib sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, jangan melenceng dari koridor. Ketika saya menyampaikan materi, mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, pada yang menjadi peserta, kemudian juga kepada Pak Midhan Siombing dan Pak Ahmad Santoso. Saya mohon maaf juga, tapi sebelum menutup acara nih, mungkin baik Pak Ahmad atau Pak Midhan, tapi kayaknya saya ke Pak Ahmad dulu deh. Mungkin ada closing statement terkait materi kali ini untuk menyimpulkan. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Christian. Karena kami sehari-hari selama ini bertugas di Kanwil Desain Perperan Provinsi Jawa Tengah yang di antara tupoksi harian adalah melakukan pemrosesan revisi DIPA yang menjadi kewenangan Kanwil, maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Satker, terutama mungkin Satker yang baru mendapatkan DIPA pertama kali, umumnya Satker lingkup SKPD ya. Pertama mungkin ini kadang-kadang hal-hal yang sifatnya sangat sederhana seperti format usulan revisi, yang ini kadang-kadang yang sifatnya sederhana tetapi perlu mendapat perhatian karena itu yang sering menjadi teman bagi kami, yang sering dikembalikan karena format tidak sesuai atau cara pengisiannya belum sesuai, kemudian antara tema dan revisi tidak nyambung kan gitu, temanya administrasi tapi katakanlah revisinya pergeseran antar RO dan lain sebagainya, padahal itu kan sangat mudah kita cermati ya untuk seperti itu. Tapi intinya bahwa untuk revisi anggaran ini di tahun 2021 banyak perluasan kewenangan yang diberikan ke KPA, utamanya untuk pemenuhan belanja operasional. Maka dengan itu beberapa kegiatan yang katakanlah yang berada menjadi kewenangan KPA, maka sebisa mungkin tadi sesuai dengan anggaran berbasis kinerja, betul-betul bahwa output yang menjadi target dari satuan kerja ini benar-benar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan adanya fasilitas Let's Manager Minutes ya, artinya keluasan KPA untuk mengelola anggarannya sehingga kinerjanya betul-betul bisa optimal. Ya, barangkali demikian Bapak. Terima kasih. Baik. Pak Midhan mungkin untuk closing statement silakan waktu dan tempat. Ya, yang pertama kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusinya nih kepada Pak Christian, moderatornya mantap gitu. Terus untuk Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf umpamanya ada kesalahan penyampaian gitu ya, tapi itu nggak sengaja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
menyikapi revisi, kita tidak boleh antipati terhadap revisi. Zaman sekarang itu setiap detik bisa berubah. Suatu kejadian sekarang, masa pandemi. Dulu nggak kita berpikir masa pandemi. Dulu kita nggak berpikir akan rapat melalui Zoom. Ini dinamis sekali sekarang perubahan ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyikapi revisi itu sebagai suatu aib atau sesuatu yang jelek. Harusnya kita berpikir, kalau orang melakukan revisi, jangan kita langsung berpikir, wah ini ada apa di belakang ini, kan kadang-kadang gitu. Kita kadang berpikir. Jadi kalau selalu saya membuat aturan, prinsipnya yang utama adalah, kalau bisa suatu peraturan adalah melindungi orang yang jujur, bukan untuk menangkap orang maling, tanda petik gitu ya, bukan mau menangkap orang gitu, mencegah orang nggak berbuat kecurangan. Aturan nggak boleh, harusnya kita berpikir aturan kita buat untuk melindungi orang. Jadi saya jujur terlindungi. Jangan jadi jujur tapi susah. Mau jujur susah, itu kadang-kadang yang jadi problem kita di sisi aturan. Jadi kalau memang nanti kita bilang banyak revisi karena perencanaan yang jelek, yang dibenahi adalah perencanaannya, bukan revisinya. Gitu. Jadi bukan yang revisinya dicekek-cekek, dicegat-cegat, ditambah aturan. Jadi menurut saya itu suatu solusi yang keliru gitu. Jadi menurut saya revisi ini kita sikapi adalah sebagai, kalau saya merevisi ini adalah kedua, perlu nggak revisi itu kita jaga, kita review, perlu. Mamanya beli, tadi saya kasih contoh, beli AC 1 PK dengan 1,5 PK, itu harus kita lihat kemanfaatannya, bukan hanya anggaran. Jadi revisi ini kita bisa melihat dari berbagai sisi, tergantung nanti kita menyikapinya seperti apa. Demikian Pak Christian, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di masa yang akan datang. Saya mohon maaf kalau ada yang bikin tambah pusing gitu atau ada yang keliru dari penyampaian saya. Terima kasih Pak. Selamat sore semua. Baik, demikian closing statement dari Pak Miden dan juga dari Pak Ahmad. Bapak Ibu sekalian, selama kita kurang lebih 90 menit ya sudah menyaksikan dan berdiskusi, baik yang via chat maupun yang via secara langsung tadi ya. Memang waktu juga yang membatasi kita semua, sehingga proses pelaksanaannya dirasa pasti Bapak Ibu akan merasa sangat kurang gitu. Tapi hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Saya atas nama Muji Santosa Training and Consulting mengucapkan mohon maaf selama proses pelaksanaan tadi, apabila ada gangguan-gangguan, baik gangguan yang gangguan goib ya, kalau istilahnya Pak Muklis, gangguan goib ini bisa dari gangguan jaringan dan hal-hal lain, maupun gangguan yang berada di tempat saya sendiri gitu ya. Ini kebetulan gedung kami sedang direnovasi, jadi ada mungkin suara pekerjaan konstruksi masuk. Nah, terutama itu dari saya mohon maaf. Dan pastinya kegiatan ini bermanfaat sekali bagi kita semua, dan dalam ada hal-hal yang ucapan selama saya memandu kegiatan ini ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu, syahdu, syahdu. Om Santi, Santi, Santi. Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam pengadaan.